Halo semuanya, jumpa lagi di channel Telpot Vespa. Oke, untuk video kali ini masih pembahasan seputaran karbu ya. Jadi untuk kali ini aku mau bahas karbu lagi. Cuman ini bukan karbu Jepangan kayak kemarin ya. Jadi kalau kemarin saya bahas tentang karbu Jepangan yang diaplikasikan ke Vespa atau dipasang di Vespa, untuk kali ini aku mau bahas tentang karbu Vespa yang standar. Cuman ini karbunya itu ada kendala ya, jadi untuk karbunya itu sering banjir. Ini cara mengatasinya gimana sih dan efeknya gimana? Nah, jadi untuk karbu yang banjir itu, yang sering banjir itu biasanya dari pelampungnya, dan efeknya itu biasanya kalau keran bensinnya kita buka terus, pasti di sela itu nggak mau langsung nyala karena si busi itu menjadi basah. Jadi ya intinya mogok lah ya. Nah, ini saya mau bahas cara mengatasinya gimana, cara ngakalinya gimana selain diganti dari dekselnya. Oke, simak terus videonya, kita langsung bongkar di Vespanya. Oke, sekarang kita langsung bongkar aja ya, jadi karburatornya. Cuman di sini nggak saya bongkar semua ya, jadi cuman dekselnya aja. Soalnya kalau banjir seperti itu biasanya itu yang bermasalah dari deksel atau pelampung ini. Jadi pelampungnya ini mungkin settingannya kurang pas atau memang sudah aus dari jarum pelampungnya ya, ataupun bisa juga dari tempat jarum pelampungnya, kuningannya bisa jadi. Nah, selain dari deksel, ada juga problem yang bisa menyebabkan, intinya ada juga yang bisa menyebabkan banjir seperti itu ya. Jadi selain dari karbu, selain dari dekselnya yang bermasalah, jadi standar miring pun, kalau posisinya standar itu agak miring, itu bisa bisa membuat ini ya, bisa membuat karburator Vespa itu banjir. Karena karburator Vespa itu seperti ini ya, jadi kalau miring ke kanan itu nanti akan otomatis bensin akan lari ke sini ya. Nah, kalau bensin lari ke sini otomatis masuk ke dalam ruang bakar ya, dan intinya masuk ke dalam isepan ya. Nah, sekarang kita coba periksa di bagian dekselnya. Oke, mungkin untuk pembongkarannya nggak saya videokan ya, jadi nanti ini saya skip aja untuk pembongkarannya ini. Nah, ini Vespanya ini dari semalaman itu nggak saya nyalakan. Ini saya coba nyalakan ya, dan kerannya itu dihidupkan ya. Kerannya itu on ya, jadi bensinnya itu ngalir. Biasanya itu seperti ini jalannya. Jadi itu susah banget buat hidup. Nah, seperti itu. Jadi businya itu pasti biasanya itu ini ya, biasanya itu basah. Nah, kita cek businya ya. Biasanya businya basah kalau seperti ini. Ini padahal busi baru. Nah, seperti ini. Ini busi baru tapi basah. Karena bensin masuk ke dalam isepan, terus pas kita sela dia akan ke depan kan, ke seher, makanya busi jadi basah. Oke, sekarang mau aku bongkar langsung ya ini ya. Oke, ini udah saya copot dekselnya ya. Jadi biasanya itu permasalahannya itu dari deksel ini. Ini dari deksel, ini sebutan deksel ini semuanya ya. Jadi ini ada pelampung, ada jarum pelampung, dan di sini ada saringan juga. Biar bahan bakar yang dari sini mau masuk ke sini itu disaring dulu. Lewat di sini ada saringannya. Nah, yang mau kita analisa itu tingginya ini ya. Jadi buka tutupnya si pelampung ini. Jadi pas saya bongkar ini
Ini sebenarnya kalau pengen simple itu tinggal ganti aja ya. Jadi beli ini itu ada itu yang jual Dexel ini satu set, tinggal beli tinggal pasang. Nah berhubung ini intinya intinya buat ini aja ya, jadi buat kita belajar bersama, jadi biar nggak beli kita akalin aja. Nah ini cara mengakalinya itu seperti ini, kita lihatnya itu dari posisi pelampung. Posisi pelampung itu ini datar ya, jadi kalau datar kayak gini itu biasanya itu daya tampungnya itu lebih banyak. Nah biasanya itu saya setting itu biar si pelampung itu dapatnya segini. Jadi ketika kan seperti ini, ketika bensin ngisi dari sini, di sini ibaratnya ada karbunya ya, kan otomatis ini naik. Nah kalau naiknya itu stoppernya dalam arti terus nyampe mentok kayak gini, itu di baknya, di bak dari karburatornya itu keburu penuh, baru ini mau nutup. Jadi di baknya itu udah ibaratnya penuh, baru ini mau nutup. Nah kalau posisinya itu kepenuhan, ya pastinya akan larinya ke jalur spuyer, dan pastinya bisa bikin ini ya, bisa bikin mogok ya, bisa bikin masuk ke dalam isepan, dan bisa bikin busi itu jadi basah. Nah ini mau saya contohkan, aku ambil dulu ya, saya ambil dulu contoh karbu yang udah tercopot. Nah ini ada karbu yang kebetulan nggak dipakai, jadi asumsinya seperti ini. Ini kan posisinya kan seperti ini masangnya, posisinya masang seperti ini, posisi masang seperti ini. Nah kalau posisi bensin naik kan ya, bensin ngisi kan otomatis ini naik ke atas. Nah kalau posisi pas naik ke atas ini terus ini nggak berhenti, maksudnya bensinnya itu terus ngisi nyampe penuh, ini baru berhenti, baru mentok gitu. Nanti di sini keburu penuh di bak ininya, bak karbu sininya itu keburu penuh. Nah kalau di situ penuh, terlalu penuh ya, otomatis akan larinya ke jalur yang ini nih. Nah itu kan ada lubang, itu masuknya ke jalur situ dan akan merembes masuknya ke sini. Nah ini kan skep, masuknya ke sini, ke skep jalur itu ya. Nah kalau udah masuk situ biasanya itu ntar masuknya ke isepan. Ini kan skep, kalau dibuka itu ntar, nah itu kan kelihatan, ntar masuk ke isepan. Nah kalau didiamkan terus, katakanlah jangan semalam ya, sejam 2 jam aja, kalau memang deres ya bocornya dari sini, bocornya intinya ngisi terus itu dari bensinnya, sedangkan ini nggak berhenti, terus ngisi terus masuk ke sini, ya otomatis ntar masuk ke dalam rengkes semua. Yang ada biasanya udah ntar biasanya kalau dimiringin ke kiri motornya itu, dari knalpotnya itu keluar bensinnya pada masuk ke knalpot semua, dan kalaupun ntar nyala ntar nyembur semua itu bensinnya. Nah seperti itu. Nah untuk ngakalin ini biasanya saya ganjel ya, saya ganjel di sininya, saya ganjel pakai kertas bisa, pakai saya biasanya pakai amplas yang ukurannya halus ya, jadi menyesuaikan juga. Jadi kita ukur juga. Saya biasanya pakainya ukurannya segini. Jadi jangan terlalu tinggi kayak gini juga ya, jangan terlalu begini juga. Nanti kalau posisinya kita stop di sini, bensinnya akan tekor. Jadi misalkan ini saya settingnya ntar ketemunya di sini. Ntar bensin yang akan masuk itu akan tekor, karena posisi pas saat bensin ngisi ke dalam ini ya, ngisi ke dalam ini, kan otomatis ini naik pelampungnya. Lah posisi pas naik ini karena dia udah berhenti di sini, ntar isi bensinnya sedikit banget dan biasanya itu nanti akan tekor. Nah biasanya saya settingnya itu antara seginian ya. Jadi
nggak lurus banget. Kalau ini kan lurus banget, malah dibilang nggak, intinya malah dibilang itu terlalu naik ya, terlalu naik. Biasanya saya setting tuh segini. Nah, dari sini intinya kalau permasalahannya dari sini kita ganjel. Nah, untuk permasalahan yang lain biasanya itu, bentar saya cari buat nyopot ini ya. Untuk permasalahan yang lain ya biasanya selain dari itu ya, selain dari posisi pelampungnya yang nggak benar, ini biasanya dari jarum pelampung. Duh, susah ini. Nah, ini dari jarum pelampung ini. Ini biasanya ini kan bahannya karet. Nah, ini bahannya karet nih. Nah, kalau ini udah karetnya ini udah rusak atau udah ini ya udah cekung, di sininya udah nggak rata lagi, di sininya itu ujung sininya udah nggak rata lagi. Nah, nanti biasanya itu di lubang sini itu dia udah nggak bisa nutup, jadi aliran bensin dari sini itu akan merembes keluar terus. Biasanya seperti itu. Bisa juga kalau yang lainnya itu nggak ada yang intinya bener semua, bisa juga dari dalam sininya, dalam sininya yang nggak rata, kotor. Bisa jadi ada kotoran yang ngeganjel, jadi seharusnya ini jarum pelampung nutup sempurna, keganjel, jadi bensinnya bocor. Bisa juga dari tepian sini, biasanya ada celah sedikit, bisa jadi bocor dari situ. Makanya biasanya ini dari sini, tepian sini pun saya pakai lemnya lem Korea ya, jadi sedikit-sedikit aja biar bisa nutup di sini. Nah, oke, sekarang karena ini saya rasa itu bener ya, karena memang settingan ininya yang kurang turun sedikit menurut saya. Istilahnya turun atau naik, intinya seperti tadi ya. Ini mau saya setting dulu. Nah, ini saya mau cari ganjilnya dulu ya, bentar. Nah, biasanya saya pakai amplas yang ukuran 1000 ya. Ya intinya ya kertas bisa, apapun itu bisa. Nah, ini biasanya pakainya amplas yang tipis buat diganjel masuk ke ini. Ini lagi ada ini ya, ini hari Jumat sekarang, makanya ada pengajian. Nah, untuk kertas ininya, kertas dari ininya ya dimasukin di sini. Bentar, ini kurang kecil. Intinya biar enggak terlalu masuk. Ini solusi buat yang nggak mau ganti ya. Jadi kalau mau ganti mah tinggal ganti dan pasang. Ini coba saya kasih 2 ya. Soalnya ini kan tipis. Ini saya coba dulu, nanti baru dibersihkan semua. Nah, seperti ini. Nah, ini kertasnya itu di sebelah sananya ini ya, jarum pelampungnya seperti ini. Kita coba pasang. Nah, tadi kan ini kan posisinya lurus, bahkan turun ke sini ya, terlalu naik lah intinya. Kalau dilihatnya dari sini tuh terlalu naik si pelampungnya. Jadi ini tadinya kan naik banget ya, naik ke sana banget, naik ke sini banget, tinggi banget.
Nah ini sekarang jadi segini, cuman menurut saya ini masih kurang, satu lagi kayaknya. Ini masih ruangnya masih banyak, ini menurut saya masih kurang, nanti saya kasih satu lagi. Intinya kalau ngasih ganjel seperti ini itu diukur ya, jadi jangan terlalu banyak juga. Nanti kalau terlalu banyak, akibatnya itu efeknya bisa dari bensinnya itu keluarnya itu terlalu sedikit ya, yang masuk ke penampungan sininya terlalu sedikit yang masuk sini. Nanti kalau yang masuk ke situ terlalu sedikit, biasanya itu tekor bensin. Jadi di sini bensinnya udah habis, udah kepake, intinya tekor ya, bensinnya cepat tekor. Nah bisa ini dikasih satu lagi. Nah ini jadi mainnya segini, jadi ngisinya itu sedikit ya, jadi ngisinya itu kalau segini itu sedikit ya, jadi posisinya itu ini posisi buka, ini posisi buka. Nah pada saat naik itu segini itu udah stop ya, jadi si bensin itu udah nggak ngalir lagi, jadi itu nggak menyebabkan banjir. Tapi ini saya coba pasang dulu, intinya kalau segini udah mau, nanti dites dulu ya, jadi nggak langsung jadi patokan segini. Intinya biasanya itu ada yang mau segini, ada yang segini itu terlalu irit, terlalu sedikit bensinnya. Lah kalau terlalu sedikit bensinnya ini nanti dikurangin lagi, dari tadi ganjelnya itu dikurangin lagi, jadi biar ngebukanya itu agak banyak ya. Intinya seperti itu. Kalau misalkan pengen praktis ya dikasihnya 2 atau 1 dulu. Kalau memang udah nggak banjir ya itu berarti udah pas, intinya kayak gitu. Cuman ini saya coba kasih segini ya, saya coba kasih 3. Nanti kalau memang dicoba dan dirasa di Vespa pas ya nggak saya bongkar lagi. Tapi kalau memang ibaratnya kurang pas dari pengganjalannya atau kelebihan ini kertas atau amplas yang saya ganjal, nanti akan saya ambil 1. Nah ini untuk settingannya saya dapat segini aja. Ini kalau segini itu nggak terlalu banyak bensin yang masuk ya, cuman nggak tahu nanti bakal tekor apa enggak. Cuman intinya seperti itu. Jadi teman-teman yang pengen ibaratnya ngatasin masalah banjir di karburator Vespa, kalau nggak mau ganti ini 1 set, tiap kalinya seperti ini ya, diganjel dari bagian sininya. Nah nanti akan saya pasang dulu di situ ya. Oke, jadi ini udah saya pasang dekselnya kembali ya. Ini udah saya pasang lagi. Ini udah saya bersihin tadi businya biar cepet nyala ya. Soalnya kalau nggak dibersihin karena businya basah nanti nggak nyala-nyala, saya nyalanya capek. Nah sekarang dicoba. Nah sekarang udah nyala, cuman ini juga saya diamkan dulu, coba nanti beberapa menit atau paling enggak sehari ya. Kalau ibaratnya nanti disela udah langsung nyala ya berarti udah aman. Intinya seperti itu ya. Jadi untuk ngakalinya itu seperti yang tadi saya
videokan ya yang tadi saya bilang. Jadi untuk ngakalinya itu diganjel di pelampungnya, di bagian pelampungnya itu biar posisi pelampung itu nggak terlalu naik. Jadi kalau terlalu naik itu pastinya di penampungan sini, di penampungan bahan bakar di sininya itu terlalu banyak. Jadi udah waktunya si jarum pelampung ini itu nutup, nggak nutup, jadi di sini udah terlalu banyak, udah penuh. Nah, larinya ke sini, dan masuk ke sini, masuk ke isepan dan bablas ke rengkes. Nah, seperti itu. Dan kalau memang intinya di situ ya, kalau banjir itu intinya dari situ, intinya sama standar, posisi standar. Kalau standar miring ke kanan biasanya bisa menyebabkan banjir juga. Kalau Vespa kan biasanya kalau yang normal itu kan miring ke kanan dulu baru bisa nyala, karena posisinya apa? Biar menurunkan bensin yang nggak pakai cuk ya. Tapi kalau yang pakai cuk ya ditarik cuknya. Kalau yang nggak pakai cuk biasanya itu dimiringkan ke kanan dulu biar bensin turun dari sini masuk ke rengkes, masuk ke isepan, nanti baru bisa nyala. Nah, kalau posisi banjir itu nggak usah dimiringkan, itu udah masuk semua di sini. Nah, posisi udah masuk semua di sini, akhirnya apa? Si busi itu jadi basah. Ketika disela itu bensin ke depan semua, businya ini basah, akhirnya motor nggak mau nyala. Jadi susah nyala. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu cara ngatasinya. Bagi teman-teman yang pengen coba sendiri, yang nggak mau ganti ya, intinya nggak mau ganti deksel baru ya, bisa silahkan dicoba tipsnya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin nonton ya. Untuk videonya sampai di sini aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.